Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari Departemen Soswir dan Divisi Sosial. Di sini saya akan membacakan dari tugas analisis studi case saya, yaitu tentang Pemira Himadro 2026. Pertama, rumusannya itu adalah kebijakan apa yang terjadi. Himadro Universitas Lampung menetapkan kebijakan mengenai mekanisme pelaksanaan pemilihan raya atau Pemira, yang dimana pemilihan ketua dan wakil ketua Himadro melalui surat keputusan ketua Himadro. Kebijakan ini mengatur seluruh tahapan Pemira, mulai dari pembentukan panitia, syarat calon, hingga penyelesaian sengketa hasil Pemira. Salah satu kebijakan yang cukup menonjol yaitu adalah pertama, panitia Pemira harus berasal dari angkatan paling muda atau semester 1. Lalu yang kedua, calon ketua dan wakil ketua hanya dapat berasal dari mahasiswa semester 3. Lalu Pemira dapat tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon dengan menghadirkan kotak kosong. Lalu yang keempat, perselisihan hasil Pemira diselesaikan oleh dekan atau kepala jurusan teknik elektro. Kebijakan ini dibuat dengan dasar ADHRT Himadro dan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 11 Tahun 2023. Lalu yang kedua adalah apa dampaknya terhadap organisasi mahasiswa. Untuk dampaknya sendiri yaitu ada dua, yaitu dampak negatif maupun dampak positifnya. Untuk dampak positifnya sendiri yaitu adalah untuk meningkatkan keteraturan organisasi dengan adanya aturan tertulis. Lalu proses Pemira menjadi lebih terstruktur dan jelas sehingga meminimalisir konflik internal. Lalu mendorong demokrasi mahasiswa. Pemira dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lalu meningkatkan transparansi pemilihan. Adanya saksi, berita acara, serta perhitungan suara terbuka, membuat proses lebih akuntabel. Memberikan kepastian hukum organisasi, adanya mekanisme sengketa, dan pemungutan suara ulang membantu menjaga legitimasi hasil Pemira. Lalu untuk dampak negatifnya sendiri yaitu dampak negatifnya adalah pembatasan partisipasi mahasiswa tertentu, yaitu syarat calon hanya semester 3, mahasiswa semester 3, yang membuat mahasiswa semester lain tidak dapat memiliki kesempatan untuk mencalonkan dirinya. Lalu kurangnya pengalaman mahasiswa karena panitia yang ditunjuk yaitu adalah panitia dari semester 1 yang berpotensi menimbulkan kendala teknis karena minim pengalaman organisasi. Potensi munculnya calon tunggal, lalu ketentuan minimal 2 calon tetapi tidak dapat berjalan dengan satu pasangan calon, dapat mengurangi kualitas kompetisi demokrasi. Ketergantungan pada pihak fakultas atau jurusan, penyelesaian sengketa oleh dekan atau kepala jurusan dapat mengurangi independensi organisasi mahasiswa. Lalu rumusan yang ketiga adalah apakah kebijakan tersebut efektif. Secara umum, kebijakan ini cukup efektif dikarenakan mengatur tahapan Pemira secara rinci, menjamin adanya transparansi dan pengawasan, dan memberikan solusi apabila terjadi sengketa atau pelanggaran. Lalu, apakah efektivitasnya masih memiliki kelemahan? Efektivitasnya sendiri masih memiliki kelemahan, antara lain yaitu adanya pembatasan calon, yaitu hanya mahasiswa semester 3 yang dapat mengurangi regenerasi yang lebih luas. Lalu, panitia dari mahasiswa semester 1 yang berpotensi belum siap secara pengalaman dan mental untuk menjadi panitia. Kemungkinan calon tunggal dapat menurunkan antusiasme mahasiswa dalam Pemira ini. Dengan begitu, kebijakan ini sudah cukup efektif dalam menjaga keteraturan administrasi Pemira, namun belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan partisipasi dan kualitas demokrasi organisasi mahasiswa. Lalu yang keempat ada apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Jadi kebijakan ini tidak bertentangan karena dalam konsiderannya disebutkan bahwa aturan dibuat berdasarkan ADART Himadro dan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 11 Tahun 2023. Tapi terdapat beberapa poin yang dapat diperdebatkan.
yaitu adalah pembatasan hanya mahasiswa semester 3 untuk menjadi calon dapat dianggap membatasi hak mahasiswa lain untuk dipilih. Lalu penyelesaian sengketa oleh dekan atau kepala jurusan menunjukkan adanya campur tangan birokrasi kampus terhadap otonomi organisasi mahasiswa. Walaupun begitu, selama ketentuan tersebut masih sesuai dengan peraturan rektor dan ADART organisasi, maka kebijakan tersebut tetap sah secara organisasi. Lalu yang terakhir adalah langkah atau strategi organisasi mahasiswa terhadap kasus ini. Untuk langkah yang dapat dilakukan organisasi mahasiswa adalah melakukan evaluasi aturan pemirah secara berkala agar aturan tetap relevan dengan kondisi mahasiswa dan perkembangan organisasi, dan meningkatkan pelatihan panitia pemirah khususnya bagi mahasiswa semester 1 yang menjadi panitianya langsung agar lebih siap menjalankan tugas kepanitiaannya. Lalu mendorong partisipasi mahasiswa lebih luas dengan membuka ruang diskusi mengenai syarat pencalonan agar lebih inklusif dan menjaga independensi organisasi mahasiswa. Lalu organisasi perlu memastikan campur tangan pihak luar hanya sebatas pengawasan saja, bukan intervensi terhadap hasil pemirahnya. Meningkatkan transparansi dan sosialisasi aturan agar seluruh anggota Himatro memahami mekanisme pemirah dan mengurangi potensi konflik internal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.